Welcome back to my channel guys. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Arif Arrahman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya merawat baterai LiPo ya. Jadi di sini udah ada baterai LiPo-nya. Di sini ada baterai LiPo dari drone DJI Mavic 2 ya. Nah, ini dia bentuknya. Jadi ini baterainya drone DJI Mavic 2. Terus di sini baterai DJI Phantom. Nah, ini juga baterai LiPo ya. Nah, untuk bentuknya baterai Phantom dan baterai Mavic ini jelas beda ya. Nah, ini lebih besar untuk Phantom dan lebih kecil untuk Mavic. Soalnya bentuknya sendiri berbeda mereka. Nah, di sini ada yang berwarna hitam. Jadi ini baterainya Phantom 4 Obsidian, sedangkan ini Phantom 4 biasa ya, yang warna putih, dan ini warnanya hitam. Drone-nya pun ini warnanya hitam. Oke, langsung aja kita masuk ke inti dari video ini adalah kenapa saya bikin video cara merawat baterai LiPo atau baterai drone ya. Jadi sering banget kejadian itu baterai drone itu rusak, kembung, voltasenya drop. Jadi apa sebabnya sih? Jadi sebabnya itu bisa karena pemakaian kita, cara perawatan, dan cara pemakaian. Jadi banyak faktor yang menyebabkan rusaknya sel dari baterai drone kita. Sekarang ada pertanyaan, gimana sih caranya mengetahui kalau baterai kita itu sudah rusak? Nah, jadi caranya adalah kita lihat dari voltasenya. Jadi voltasenya ini kita bisa lihat ketika drone-nya sedang diterbangkan ya, bukan ketika drone-nya sedang diam. Jadi kenapa harus terbang? Soalnya ketika drone itu terbang, dinamonya itu kan muter. Nah, pada saat dinamonya itu bekerja, dia menguras baterai. Jadi voltasenya itu benar-benar real ketika baterai itu sedang bekerja. Jadi banyak banget baterai masih CC-nya misalkan masih 10 ke bawah apa gitu, tapi voltasenya udah drop. Nah, itu faktornya itu banyak, kayak seperti yang saya bilang tadi di awal, yaitu pemakaian, perawatan, dan cara nerbangin drone-nya itu juga termasuk ya, berpengaruh kepada kesehatan baterainya. Dan tanda lain baterai ini sudah rusak itu adalah cepat habis. Jadi ketika kita pakai untuk terbang yang harusnya misalkan 20 menit, sekarang sisanya tinggal 15 menit. Nah, itu udah kesehatan baterai udah mulai menurun atau rusak ya itu ya. Penyebab lain dari rusaknya baterai drone kita adalah pemakaian yang berlebihan. Lalu seperti apa pemakaian berlebihan itu? Seringkali kita pakai baterai ini, kita cas full 100% ya, terus kita pakai dan memakainya itu sampai habis melebihi 25%. Misalkan 17%, 15% ya. Nah, itu bisa merusak baterai atau merusak kesehatan baterai. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya batas wajarnya pemakaian itu adalah di 25% atau 20%. Jika kita memakai baterai ini sampai di angka 17 atau 15%, maka si baterai akan mengeluarkan daya maksimalnya sampai habis dan drop. Sekarang kita masuk ke bagaimana caranya menyimpan baterai drone. Jadi menyimpan baterai drone ini, kalau misalkan kita tidak akan memakai dalam jangka 3 hari atau lebih, sebaiknya baterai kita ini kita sisakan di 60 sampai 40%. Nah, itu angka amannya ya, 60 atau 40%. Jadi kalau misalkan kurang dari 40% itu berbahaya. Soalnya kenapa? Baterai bisa drop atau tidak mau di-charger lagi. Jadi ada salah satu baterai saya di sini, contohnya ini udah nggak bisa di-cas lagi, udah nggak bisa dipakai lagi, karena tadinya ketika dayanya sisa 20% saya taruh aja di tasnya, terus ketika saya mau
ngecas lagi udah nggak bisa. Jadi nggak bisa dicas lagi. Nah itu dia. Jadi kalau udah rusak kayak gini udah nggak bisa dipakai lagi kalau untuk baterai Phantom ini. Dan misalkan kita menyimpan baterai ini dalam keadaan full atau 100%, itu juga berbahaya. Apa bahayanya? Yaitu bisa membuat baterai kita selnya kembung. Bagaimana cara melihat baterai itu kembung atau enggak? Kalau di baterai Phantom itu sangat mudah ya. Jadi kita bisa melihat di sela-sela sini. Nah, jadi kalau ini sela-selanya ini tertutup, itu berarti udah kembung. Nah, di sini ada baterai yang udah kembung. Nah, bisa dilihat tuh. Jadi sela-selanya nggak tembus lagi. Kalau yang ini sela-selanya masih tembus, kalau ini udah nggak tembus lagi. Soalnya dia merapat. Jadi anggap aja tadinya seperti ini ya, renggang karena gembung jadi merapat seperti itu. Nah, jadi melihatnya cukup seperti itu kalau baterai Phantom. Nah, di sininya pun gembung. Bisa dilihat ya, nih. Nah, ini kalau kita pencet itu empuk. Kayak ada anginnya gitu. Nah, sedangkan kalau baterai Mavic series itu kita bisa lihat di sininya aja. Nah, kalau misalkan kembung dia kelihatan lah kayak hamil gitu. Oke, jadi kalau kalian mau nyimpen dan tidak dipakai untuk jangka yang lama, kalian bisa simpan di antara 40% dan 60%. Kalau misalkan lebih dari 60%, bahayanya itu adalah baterai bisa kembung seperti ini. Dan misalkan di bawah 40%, bisa terjadi tidak mau di-charge lagi seperti ini. Jadi nggak bisa dipakai lagi, di-charge pun nggak bisa lagi. Jadi ya jadi dibuang lah, atau disimpan aja. Penyebab lainnya dari baterai kita cepat rusak adalah kita sering memainkan ini, tuas ini ya. Ini apa? Throttle atau apa gitu namanya. Jadi ketika kita memainkan ini secara tiba-tiba, voltase baterai pun ya naik dan turun secara tiba-tiba juga ya. Jadi bisa mempengaruhi kesehatan dari baterai kita. Jadi ada pertanyaan, kalau misalkan baterai yang voltasenya itu bermasalah terus kembung seperti ini, apakah masih bisa dipakai? Nah, jawabannya adalah masih bisa, tetapi ada resikonya. Jadi resikonya itu adalah bisa tiba-tiba cut off ketika kita sedang terbang ya. Apa itu cut off? Cut off itu mati tiba-tiba gitu. Jadi powernya langsung hilang, daya baterainya. Dan bisa kalian bayangkan kalau misalkan drone itu lagi terbang terus powernya ini tiba-tiba mati. Jadi auto jatuh ya. Dan bisa kalian bayangkan kalau jatuhnya itu ke tanah, jadi remuk. Kalau jatuhnya ke air masih mending ya. Jadi masih bisa kita selamatin dengan cara mungkin dikeringkan atau gimana. Jadi partnya masih ada yang masih bisa berfungsi, kecuali baterai biasanya. Jadi baterai-baterai ini kalau udah rusak ya udah nggak bisa dipakai lagi ya, kecuali baterai Mavic 2 series. Nah, ini bisa untuk dijadiin power bank. Rasanya kalau Phantom Spark itu nggak bisa. Jadi ya udah buat pajangan atau dibuang ya. Kalau baterai Phantom atau Spark yang rusak. Ada lagi pengalaman pribadi dari saya sendiri ya. Jadi yang menyebabkan baterai drone ini rusak adalah satu, cara kita menyimpan, yaitu menyimpan di tempat yang panas atau dingin gitu, atau lembab. Itu bisa juga berpengaruh cepat kembungnya ini baterai ya. Jadi pengalaman saya yang kedua adalah jangan mencharge baterai dalam kondisi panas atau habis dipakai. Nah, itu resikonya bisa bikin kembung seperti ini. Jadi pengalaman saya ketika habis saya pakai ini, terus langsung saya charge lagi, isi lagi. Nah, alhasil jadi kembung seperti ini. Walaupun di dalam baterai ini ada kayak sensor atau apa gitu ya. Jadi dia ketika baterai ini panas, dia nggak mau langsung charge. Dia nunggu dulu biasanya. Nah, tapi itu kayaknya tidak terlalu berfungsi untuk melindungi baterai kita. Soalnya baterai saya ini tetap kembung ya. Jadi intinya kita sendiri yang menjaga, jangan sampai mengisi baterai ini ketika keadaannya sedang panas. Dan yang terakhir adalah jangan menyimpan baterai drone kalian dalam keadaan panas, langsung dimasukin ke dalam tas gitu ya.
Jadi itu bisa menyebabkan baterai kita kembung seperti ini. Oke, sampai sini dulu video kali ini tentang cara merawat baterai drone kita supaya tidak cepat rusak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.